Pernah Tuhan ngomong sama gue, pernah. Dikasih duit berapa? Aduh, ini orang kan belum memahami apa yang gue omong. Enggak, saya tanya Tuhan bilang mengatakan sama gue. Dengerin akan dikasih duit berapa? Akan dikasih duit berapa? Iya, kalau Dikasih duit berapa lu? Kalau gue lagi ngomong lu diam ya. Kalau gue lagi ngomong lu diam. Iya, kalau gue lagi ngomong lu diam. Lu diam. Enggak. Perkataan Tuhan itu sangat penting loh. Kenapa harus kamu maksud gua lo setelah kamu akan dikasih sekarang berapa? gini, maksud gua gini, setelah kamu akan dikasih duit berapa? Setelah selesai lu ngomong, kamu akan dikasih duit berapa? Nggak bisa ini satu. Inilah kita tadi. Enggak, dari sini iya, maksud gua pada waktu gua ngomong lu diam dulu. Bentar Edis biarin Bang Luga jawab dulu. Ya sudah, silakan. Jadi tolong suruh sudah. Ya sudah. 2 menit ya. Okay, sebelum gua selesai ngomong, lu jangan ngomong karena kekuatannya dia di situ. Orang lagi ngomong dia ngomong. Jadi supaya kesannya dia benar gitu. Lu diam ya sebelum gua selesai ngomong. Jadi gini, Tuhan ngomong sama gua bahwa buku gua tuh nilainya 7 miliar dolar AS. Tuhan nggak ngasih gua 7 miliar. Rupiahin dulu, karena kalau gua ngasih 7 miliar, dirupiahin juga kita ngomong ya kan? Tuh, lu diam dulu. 7 miliar dolar. Lu nggak bisa diatur nih anak apa ini. Edis sabar Edis. Gua bilang kalau gua lagi bicara, ini orang kan gua udah bilang kalau debat langsung nih gua hantam ini manusia satu ini. Lu diam dulu dibilang. Lu bisa ngikutin aturan debat gak? Ya, Tuhan bilang sama gua, buku gua nilainya 7 miliar dolar. Nilainya 7 miliar dolar. Kalau nilai itu kan bukan berarti berbentuk langsung. Tetapi kita juga bisa itu terjadi. Nah, sekarang gua sedang menunggu itu. Bagaimana cara gua untuk menggenapi janji Tuhan itu? Lah, lihatlah penjelasan gua di YouTube gua. Dengan gua membuat buku, dengan gua membuat debat, membuat konser, dan itu kan butuh proses. Apalagi Tuhan Yesus sudah mau datang 2025. Lo udah pasti nggak diangkat. Kalau Tuhan udah ngomong itu pasti terjadi kok. Hari Rabu ini gue tanda tangan 250 hektar tanah. Dan nggak tahu lagi berkat-berkat Tuhan yang dari mana lagi yang Tuhan akan datang. Jadi lu nggak perlu, kalau lu nggak percaya, udah lu diam aja, nggak usah lu ngeyel-ngeyel. Makanya gue udah bilang, lu tuh guru palsu. Sudah belum Luga? Benar, belum. Belum. Lu tuh guru palsu. Berapa hari lagi? Lu tuh guru palsu. Udah. Dikit lagi. Sabar. Tuhan yang menentukan. Jadi kalau Tuhan sudah menjanjikan, ya kita sabar menunggu janji Tuhan. Sama seperti Abraham dijanjikan anak sama Tuhan. Ya sabar, jangan putus asa. Gue percaya, gitu loh. Nah, makanya kan gue bilang, lo tuh guru palsu. Makanya orang-orang seperti lo tuh udah nggak bisa diinjilin, nggak bisa. Kemarin itu sebenarnya gue pengen nyamperin lo, siapa tahu nih anak masih bisa diinjilin. Tapi gue lihat makin menjadi-jadi, ya udah gue lepas tangan, gue diam aja. Akhirnya gue cabut. Walaupun gue lewat Parapat, gue cabut aja langsung ke Medan. Sebenarnya gue pengen nyamperin lo, tapi Roh Kudus itu tidak mendorong gue. Jangan, kata Tuhan, jangan. Ada orang yang mau ditemuin, ada orang yang nggak perlu ditemuin. Oh gitu ya Tuhan. Makanya hati gue pengen nemuin lo di Parapat lo, karena sama si Parapat. Tapi Roh Kudus itu melarang gue, gitu ya. Karena gue nggak tahu, mungkin lo akan memang menuju lautan api. Gitu. Silakan. Baik. Udah Bang Luga udah, sudah 2 menit. Silakan Edis, silakan. 7 miliar dolar itu berapa rupiah, teman-teman? Sekitar 68. 90 triliun. 90 triliun. Iya. Bentar, kita kalikan dulu ya. Ya, sekitar 90 triliun lah. Sebentar, saya ambil dulu kalkulator saya. Saya ambil kalkulator. 7 miliar ya. Sekarang. Pakai 7 kurs miliar sekarang. Ya. 7 miliar kali 15.000 ya. Itu nilainya itu 1.500 berapa ini? 1.000, waduh banyak banget. 15.000 apa? 1.500? 1,5 triliun. 1.500 triliun.
1.500 triliun. 1,5 1,5 triliun. 1,5 triliun. bukan. Seribu Lu nggak bisa lu Cok. Hitung aja lu nggak bisa. 1.000 miliar itu 1 triliun. 1000 triliun. Bukan, itu 90 triliun Cok. 90 triliun. Susah kali lu dihitung aja lu nggak 1.000 bisa. miliar. Gimana sih? Enggak, itu 1.000 miliar, 1.500 triliun. Nah, 1.000, banyak tuh. 1.000, ya, Hitung aja lo nggak bisa. Hitung aja lo nggak bisa. Siap Ustaz Allah. bentar. Berapa Itu ini sih? 90 Berapa? Nolnya berapa? triliun. Aduh. Nolnya berapa? Lihat nolnya dulu. Nolnya berapa? Kali 15.000. Iya, nolnya ada berapa? Nolnya ini ada Sinar Mas aja kekayaannya 7 miliar itu. Ini nilainya itu 1.500 juta triliun. Kok 1.500 juta? 1000. Triliun gimana sih? Salah dia. Makanya lo salah. Hitung aja lo nggak bisa. Aduh. Udah. Hitung aja lo nggak bisa. 7 kali Itu 90 triliun. 7 Kacau kali lo. 15 berapa? 7 kali 15 berapa? Ah, gila lo. Lu gak? 7 Udahlah, kali gila 15 lo. berapa? 7 Gila kali lo. 15 Lo berapa? hitung aja nggak bisa lo. Aduh. Lu gak? 7 kali 15 Terus berapa? lagi orang. Matematika lo berapa sih? Aduh. 7 kali 15 berapa? 105 triliun. 105 triliun yang benar. 105 triliun. 105 Iya. Ini diralat lagi 105 tadi. triliun. Tadi lu gak bilang 90 loh. Tadi lu gak bilang 90 loh dia bilang. 105 itu. Kan gue udah Soalnya bilang sekitar itu dulu kursnya 14.000, sekarang udah Ya, naik 15.000 ya sama. sekitar 100 Betul. triliun. Oke, kita kali Betul, 15. Sebentar, kita kali 14. Kita turutin, ya. Enggak. 7 kali 14. Sekitar 90 kali lah. 14. Oh, lebih. Masa 90 sih? miliar. Seratusan. Masih 100. Oke. 100 miliar Jadi- maksudnya. 100 miliar. Bukan triliun loh. Ini triliun kok 7.000 miliar apa 7 miliar? 7 miliar. 7 Dia bilang 7 miliar. miliar. 7 miliar kali 15.000 Amerika. coba. Enggak, coba hitung dulu teman-teman yang hitung jangan saya. 14. 7 miliar dolar. Bentar. 7 miliar dolar itu Ya. Oke, sekitar sabar. 90 sekitar lo gue bilang ya. Bisa 90 lebih, bisa mungkin 100, namanya juga sekitar. Gue kan Udah, coba, meraba teman-teman. aja. Coba Abu Sebentar, Hadi saya tolong hitung. Iya, saya Tolong Hitung hitung aja lo nggak mampu di gimana? Soalnya Ada hitung. kalkulator saya langsung rusak ini. Coba. Oke, 7 miliar berarti nolnya berapa? 9 ya? 12. 09. 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya? Kali berapa dis? 15 apa 18? 15.000. Iya. Tunggu, Nomor mau 12 cari. intinya akhirnya. Enggak, kan mau cari yang 90 itu Jadi maksudnya. hitung duit gua. Oh. Semangat banget ya hitung duit gua. Haleluya. 15.000 dah Bang coba. ini. Nah, sama dengan triliun. 105 triliun. Baik, 105 triliun Nolnya ya Luga ya. 14. Baik, 105 triliun Luga. Jadi Nah, sudah. Luga, jadi ini semua teman-teman menyaksikan ya. Luga mau dikasih Tuhan 105 triliun rupiah kalau misalnya dirupiahkan. Betul Luga? Iya. Hmm. Baik. Iya. Permasalahannya Iya, betul. begini. Dan Tuhan bilang sama gua, sebentar. Tuhan bilang sama gua 4 kali, gua akan masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. 4 kali Tuhan ngomong. Catat. Biar lebih kuat. 4 kali baik. Tuhan ngomong. Mantap. Baik. Salah satu gua akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Catat ya. Baik. Iya. Kalau catat. ntar terjadi lu jangan ngemis-ngemis sama gua. Gua Baik, campakkan lu udah coba. Nah, Baik. Pertanyaannya Luga, sebentar. Karena banyak sekali nih nubuatan ya. Dari mulai akan dilihat oleh 3 juta orang, kemudian dari mulai akan debat dengan Zakir Naik, terus akan jadi orang terkaya nomor 4 di dunia, akan dikasih 7 Satu lagi nih. miliar. Sebentar dulu, 7 miliar dolar Amerika ya dan lain sebagainya. Saya tanya Luga, coba sebutin satu aja yang udah terjadi, ada nggak? Sebentar dulu. Gini. Enggak, saya minta Kemarin sebutin satu. ada orang Semarang. Sebutin satu, aduh. Iya, tenang dulu. Enggak, sebutin satu aja. Ini gua yang udah viral terjadi. nih, udah terkenal gua Aduh, Luga. udah terjadi. Gua Luga, berada saya di minta debat tertop sebutin. Indonesia. Aduh, Luga, saya minta lu buat Tuhan sama kamu yang udah terjadi satu aja sebutin.
Ya lo diam, lo gue udah kenal itu salah satu nubuatan karena Tuhan juga pernah ngomong sama gue nama gue akan besar seperti nama-nama orang di bumi. Minta satu Itu hal. udah terjadi, itu udah Tuhan terjadi yang bro. tadi. Aduh Luga. Saya Oke, cuma pesan sama kamu begini, tolong Luga. moderator, ini triknya dia. Enggak, Ya. saya cuma minta sama kamu begini. Orang yang membawa-bawa nama Tuhan untuk ngomong sesuatu itu udah bahaya Luga. Lebih baik penipu, pendusta dan lain sebagainya, tapi dia tidak bawa-bawa nama Tuhan. Saya cuma ingetin sama kamu itu. Ya. Oke. Sebagai sesama orang Kristen, saya cuma bilang sama kamu Luga, berhenti kamu bawa-bawa nama Tuhan, ngomong sesuatu dengan membawa-bawa namanya. Itu pesan saya sama kamu. Ya udah lo diam dulu. Sekarang waktu gua. Lo diam. Kalau gue lagi ngomong lo jangan ngomong ya. Ntar lu diam sekarang. Nah, jadi kemarin teman-teman ada seorang tokoh dari Semarang namanya Michael. Dia tokoh Muslim, tokoh Chinese Semarang. Dia bilang, saya bermimpi ada seorang pendeta. Pendeta ini sering dihina, sering dicaci maki. Tetapi pendeta ini sedang memiliki proyek besar akan menyatukan pelayanan dari Sumatera dan Pulau Jawa, dia bilang begitu. Dan pendeta ini pada waktu dia berkhotbah itu terangnya sangat bercahaya, gitu. Lalu pendeta ini dia rendah hati, walaupun dia dihina, dia tetap melayani Tuhan dan luar biasa sekali pelayanannya. Dia tidak seperti pendeta-pendeta lain yang hanya mencari popularitas dan duit. Nah, lalu si Michael ini ngomong ke si Eric tentang mimpinya itu. Lalu si Eric malamnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapa sih pendeta itu? Lalu Tuhan jawab, itu Luga. Hari Senin ini gue diundang ke Semarang. Hari Senin ini gue diundang ke Semarang, ketemu si Michael. Ya, nah jadi itulah, gue gak kenal si Michael. Gue juga baru kenal sama si Eric cuma di WA doang, belum pernah ketemu. Kebetulan si Eric ini teman gue, si Andre yang punya pabrik kacang angkasa, duitnya 200 miliar dan dia sering mensupport gue dalam pelayanan. Dan hari Senin ini gue ke Semarang gara-gara mimpinya si Michael. Jadi bukan gue yang mimpi, orang lain yang mimpi. Tenang dulu bro, ini belum waktu lo. Kalau lo bilang mana nubuatan Luga yang udah terjadi tahun 2003 Tuhan pernah kasih mimpi sama gua. Dia bilang sama gua, namamu akan besar seperti nama-nama orang besar di bumi. Itu adalah ucapan Tuhan kepada Daud pada waktu Daud berdoa. Lalu Tuhan menjawab Daud, namamu akan besar menjadi seperti nama-nama orang besar di bumi. Itu 2003 gue belum debat dengan Moko Ginta. 2012 gue booming dengan Moko Ginta dan gue sering masuk media dan puji Tuhan apa yang Tuhan omongin terjadi sama gue. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. Ya, jadi saya cuma ngomong begini sama teman-temannya. Jadi di Kristen itu memang ada satu aliran yang dikit-dikit Tuhan ngomong sama saya. Ngomong aja tuh. Luga tadi kamu ngomong saya diem loh. Saya cuma ngomong begini. Saya sebenarnya mau menyampaikan dengan teman-teman Muslim bahwa ada satu golongan atau satu kelompok orang-orang Kristen itu yang kerjanya itu tiap hari Tuhan ngomong sama saya, gitu. Besok lagi Tuhan ngomong sama saya lagi. Besok lagi Tuhan ngomong sama saya lagi. Gitu loh. Saya cuma ngomong begini, ya, bagaimana sih, saya tidak menampik ya. Saya tidak mengatakan atau anti terhadap bahwa Tuhan berfirman kepada seseorang. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa Tuhan sampai hari ini itu masih berbicara dengan manusia. Tapi begini, saya cuma mau kasih bagaimana sih cara bagi kita untuk meng-cut begitu, apakah orang ini pendusta atau enggak. Caranya gampang, Tuhan sudah kasih kriterianya dalam Bible. Jikalau orang itu berkata tetapi tidak terjadi, maka udah pasti itu. Orang itu tidak pernah aku menyampaikan pesan kepada dia. Cuman itu aja, nggak susah-susah. Jadi, pertama-tama, kalau ada orang ngomong, misalnya nih, COVID akan sembuh sekian, tahun sekian, ternyata COVID masih ada, tinggalin orang itu. Nggak usah lagi kamu ikutin dia. Kopi Karena sudah nggak ada kopi sudah nggak ada. Ini gimana sih ini si Luga ini? Masih ngomong terus ini?
Saya cuma Ya mau udah lo ngomong begini. ngomong lah sama keluarga. Saya cuma ngomong Udah, begini, ngomong. Luga. Saya ingat betul dengan apa yang kamu katakan. Bahwa kamu bilang kamu akan berdebat dengan Zakir Naik. Tetapi itu Tadi tidak udah gue jelasin, jangan diulang lagi. Tadi terjadi. udah gue jelasin. jangan Ya, diulang lagi. itu tidak terjadi. mulu Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama itu. Kamu Diulang. akan debat dengan Zakir Naik. Kemudian, Jelasin juga. kamu akan jadi orang terkaya nomor 4 di dunia. Kamu akan dikasih uang 7 miliar dolar. Kamu akan khotbah di hadapan 3 juta orang. Satu pun semuanya nggak terjadi, Luga. Jadi saya cuma meminta sama kamu, tobat kamu, Luga. Tobat. Belum terjadi, Tobat. bentar lagi, Bis. Jadi Bentar lagi. Tobat, kamu, terjadi tobat. parah kalau Bang Luga udah sebutin waktunya terus tidak terjadi. Nah itu parah. Kalau ini kan belum akan Iya. terjadi. Kan udah dikasih tahu waktu. Tobat lah, Luga, tobat. Udah banyak loh, udah banyak orang-orang. Oke, kamu. sekarang waktu Dikit-dikit- gua ya. Dikit-dikit Tuhan ngomong. Sekarang begini, waktu Tuhan gua. ngomong. Sekarang waktu gua. Padahal Tuhan tak pernah Oke. ngomong. Lu diam dulu, Dis. Lu bandel banget nih. Jadi gini. Lalu ada lagi seorang teman saya, dia pergi ke Bandung nganterin proposal. Lalu pendoa yang di Bandung ini bernubuat. Dia bilang gini, teman kamu ini masa emasnya adalah sekitar tahun sekian. Dan dia akan didukung salah satu gereja terbesar di dunia. Dan dana yang akan masuk ke organisasinya dia itu bukan miliaran lagi. Itu nubuatan lagi. Itu padahal gue nggak kenal, itu orang Bandung. Nah itu si Michael juga mendapat juga mimpi. Padahal gue nggak kenal. Kan gue nggak janjian sama si Michael. Nah dia pun nggak tahu gue. Dia cuma bilang gue mimpi ada seorang pendeta sedang menggabungkan Sumatera dengan Jawa dengan pelayanannya. Dan dia sering dihina orang, tetapi dia tidak mencari popularitas dan duit. Pendeta-pendeta lain itu banyak mencari popularitas dan duit, tetapi pendeta ini sederhana, dia sering dicaci maki, dihujat, tetapi dia terus tetap setia melayani Tuhan. Lalu si Michael ini cerita sama si Eric, pendeta mana itu ya? Lalu si Eric berdoa malam harinya, Tuhan, pendeta manakah itu? Tuhan ngomong ke si Eric, itu Luga. Si Eric telepon gua, Pak Luga datang ke Semarang. Pak Luga datang ke Semarang, kita berdoa bersama. Pesan saya cuma satu sama Jadi- kamu, Luga. Di mana ada apotek terdekat, ke situlah dulu kamu. Itu aja loh, Luga. Pesan saya sama kamu. Kok apotek terdekat? Orang yang mimpi bukan gua yang mimpi. Kalau gua mimpi mungkin bisa lo ngomong gitu ya. Nah tetapi Tuhan juga ngomong sama gua udah 4 kali. Gua masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia udah 4 kali. Kalau bukan kali sih mungkin masih ragu, udah 4 kali. Lalu gue pada waktu gue berdoa di mana tuh di HI sama teman gue Rali, ada 7 malaikat datang di kamar gue, di kamar itu membawa peti emas, dan malaikat itu mengatakan kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Jadi nyambung semua kan. Memang urapan yang sama gue tuh urapan wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Urapan kekayaan. Makanya gue selalu ngomong kekayaan. Kenapa gue selalu ngomong kekayaan? Urapan gue yang paling menonjol itu di wealthing, di kekayaan. Karena Tuhan juga akan menyatakan kekayaannya yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Makanya sekarang Indonesia, semua nikel, uranium itu lagi diekspos besar-besar. Indonesia negara top di dunia. Jadi kalau suatu saat Jokowi atau pemerintah mendukung dana triliun, bahkan triliun dolar, lu jangan nangis, jangan marah. Karena gue pun Luar akan memakai biasa, kekayaan itu luar biasa, untuk Bang Yoga. mempersembahkan kedatangan King of King. Karena untuk kedatangan King of King, ya, karena di waktu itu gue pernah dapat mimpi, Tuhan aku gak punya dana untuk memberitakan Injil. Tuhan ngomong langsung sama gue, Hagai 2 ayat 8, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa supaya kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir. Kekayaanku lah emas dan kekayaan perak, dan emas ini akan memenuhi rumah ini dengan segala kemegahannya. Luar Hagai 2 ayat 8, Tuhan langsung luar ngomong sama biasa, gue. luar biasa. Ngeri banget, gue bilang, gue padahal mau minta. Haleluya. Jadi gitu ya Dis ya. Jadi urapan yang sama gue ini memang urapan wealthing. Gue pernah dapat urapan serbuk emas. Jadi urapan serbuk emas itu adalah urapan kekayaan. Kau ngomong wealth aja nggak bisa. Aduh. Wealth Luga, tidur lah. Ini orang berisik banget sih. Lu diam dulu Luar ah. biasa. Ini luar bandel biasa. banget. Brother Zia.
Iya, wealth itu adalah kekayaan. Jadi urapan Luga. kekayaan itu memang Luga, itu spesifik gua. kamu bisa bedain Yang udah- wealth, Luga, kamu bisa bedain wealth dengan wealth nggak? Bisa nggak kamu bedain? Aduh, ini anak berisik banget sih. Lu diam dulu kalau gua lagi ngomong. Lu jangan berisik dulu. Urapan wealth itu Hargain artinya dong, urapan hargain. kekayaan. Salah-salah. Jangan melebar dong, jangan melebar. Enggak, makanya saya tanya kamu apa bedanya Iya, jadi wealth dengan Tolong dulu wealth? diam dulu, Apa Edi. bedanya Nanti apa? lagi- Enggak, saya tanya dulu Ini kamu. bukan lagi kursus bahasa Inggris. Lu diam dulu. Enggak, saya tanya dulu kamu bedanya wealth dengan wealth apa? Apa bedanya? Nabi nggak Wealth maha apa? tahu, Ya, jangan wealth. ditanya dong. Bedanya apa ya? Iya, Bang King, makanya Bang King, aku makanya- gantikan ya. WLPH itu wealth artinya kekayaan. WLPH. Kamu ngomong wealth apa? Wealth ejaannya seperti apa dulu? tidur lah kalau Luga. Tidur. Pokoknya itu nanti aja itu dibahas. Jadi gini. Fokus aja, Jadi, fokus aja. Memang saya ini punya spesifikasi khusus. Urapannya itu urapan Iya, kekayaan. saya cuman pesen nama Makanya kamu. saya ini memang secara besok iya kalau misalnya nanti kamu- lah dulu kau ngomong Edis. Selamat Besok. pagi. Nanti dulu Selamat itu pagi. bahasnya nanti satu-satu. Enggak, besok saya cuma ngomong. Ya selamat pagi. Nanti dulu itu. Sedikit Kalau lagi, sedikit misalnya lagi. ada apotek terdekat, coba Aduh. lampir atau ada rumah sakit. Bandel banget ya anak saya. Namanya bebal. Nggak boleh Orang Freddy gitu. bebal Dis. ini anak saya. Itu tahu nggak tuh? Hajar, Bang Luga hajar. Di situ apa? Lu diam dulu, Dis. Ribul. Ayo. Diam dulu, Des. Iya. Tolong moderator suruh diam dulu nih. Udah dia diam dari Suruh tadi. diam dulu nih. Diam Guru palsu dari ini tadi. anak. Makanya kan gue bilang. Dia diam dari tadi. Nah gini, jadi urapan kekayaan itu yang selalu gue bicarakan, yang selalu gue khotbahkan. Karena kenapa? Untuk kedatangan Tuhan ini, ada orang yang nanti yang gajinya UMR 2,5 juta naik menjadi gajinya 1 triliun per bulan. Makanya Tuhan sebelum kedatangannya kedua kali, ini lagi mencurahkan duit sebanyak-banyak, walaupun dalam tempo yang singkat. Karena dia mau utang. Nah ini yang akan sedang terjadi gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat tiba-tiba kita diberkati Tuhan luar biasa, ya kalau mau model kayak si Edis ya nggak mungkin lah diberkati, justru dia akan mengalami kelaparan yang sangat hebat gitu. Iya, nggak apa-apa Jadi lah, Luga. ya itulah Nggak gue masalah bilang, itu. karena yang bernubuat ini bukan cuma gua, ada si Michael, udah hampir ratusan orang yang bernubuat sama gua, bukan cuma gua sendiri yang bernubuat. Kalau gua sendiri ya bisa bohong, tapi kalau udah ratusan orang, ya lo cek aja yang seratusan orang itu. Iya, Karena yang tidak bernubuat ke gue itu bukan cuma masalah. satu orang, ratusan. Saya cuma pesan begini aja Luga. Pesan saya sama kamu cuma satu. Ini bukan cuma kamu aja. Banyak orang-orang Nggak Kristen usah, karena udah yang tertular bernubuat itu bukan cuma virus-virus satu seperti orang. ini. Dikit-dikit ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Dikit-dikit Tuhan ngomong Oh sama berarti saya. lo benar lah lo. Dikit-dikit Tuhan ngomong sama saya. Jadi satu Makanya juga ada gereja lo kesampaian. miskin. Makanya Saya kan gue cuma udah bilang pesan, gereja Protestan itu gereja berhentilah Protestan itu dari gereja Protestan itu halusinasi tidak semacam suka kalau orang itu. bernubuat. Ya, kalau Ini kalau saya ngomong begini karena saya mengasihimu begitu. Bukan karena apa-apa, Luga. Ya, kita harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana lo itu hanya penyesat bis. Kalau lo hanya mengasihi, lo akan kekuatan menghargai orang. seperti itu. Lo tadi terjadi kerjaan lo cuma berbohong tadi. Tapi Kerjaan lo langsung cuma ada, berbohong. tapi langsung ada sahabat yang ngechat saya bilang, udahlah Bang Edis tinggalin aja si Luga itu katanya. Tinggalin aja lah diskusi itu katanya begitu. Oke lah, saya turut ya. Jadi seperti itu aja. Kabur Saya pesankan. kabur dah. Bukan Udah, mau kabur. bukan kabur. Udah. Saya rasa ini sudah cukup sampai di Udah sini. gak kuat dia, masalahnya udah banyak yang kuat. Karena tidak Udah ada. gak kuat dia, mentalnya udah gak kuat. Oke, silakan di sini. Gini loh. Lu di atas Karena ini sudah- framing Luga seakan dia penipu lo, Dis. Kamu bilang sedikit-sedikit Boleh ngomong gitu ketemu dong. Tuhan. Enggak Bukan Tuhan penipu itu kan framing. gimana? Orang ngomongannya enggak ada satu Itu kamu kejadian framing lo kejadian. itu. Gak boleh Sekarang dari framing mana dong. kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau Luga bohong? Gimana kalau Loh, Luga karena bohong? enggak Emang bener terjadi. Tuhan? Omongan dia enggak terjadi. Kan belum Nggak terjadi, boleh bukan framing tidak dong. terjadi. Belum terjadi, Loh, bukan dia tidak ngomong terjadi. katanya Tuhan Yesus akan datang tahun 2025. Dia ngomong begitu kan? Betul nggak dia ngomong gitu tadi? Sekarang udah 2025 Iya, iya. belum? Enggak. Iya, betul. Betul. 2023 sekarang. Betul. Sedangkan dalam 2025. Bible dikatakan
sebentar dulu. Sedangkan dalam Bible dikatakan tidak ada yang tahu kapan dan saatnya karena ia datang seperti pencuri di malam hari. Harinya yang nggak orang tahu, harinya. Sementara lu udah Jamnya nggak ada yang tahu memang. Tapi kalau tahun juga Sementara lu boleh gak tahu. ngomong tidak. Harinya yang orang nggak tahu. Ya, tapi tahun 2005 ya. 2025 Harinya memang nggak ada yang dikasih tahu. Enggak, tapi tahun 2025. Begini. Oke, kalau misalnya tidak, gini, kalau Tuhan misalnya ngomong gini, sebentar, ya. enggak, sebentar. Kalau misalnya sampai 2026 1 Januari nggak terjadi, saya minta permintaan sama kamu Luga. Mau nggak kamu tobat? Mau nggak? Iya, saya bertobat. Baik. Saya bertobat. Catat omongan saya ya. Tanggal 1 Januari 2026, kalau omongan Luga nggak terjadi, maka saya minta sama Luga permintaan saya satu dari hati saya yang paling dalam. Des. Kalau terjadi apa kompensasinya? Kalau terjadi berarti Kamu saya telah terhadap- menghujat Nabi Tuhan. Kalau Oh, terjadi gitu. berarti saya telah menghujat Nabi Tuhan. Gitu loh. Tar dulu. Bang Luga, kalau terjadi tapi Edis nggak lihat, berarti yang salah Edis dong ya. Iya. Nggak lama lagi loh. Cuma 2 tahun lagi ya. Cuma 2 tahun lagi. Nggak tahu kapan Luga jadi orang terkaya nomor 4. Sebentar dulu teman-teman. Takutnya nubuat Luga itu terjadi, ketemu, cuman Sebentar, kamu Edis nggak lihat. Tadi dia bilang, sebentar teman-teman. Tadi dia bilang bahwa Luga akan jadi orang kaya nomor 4 sedunia. Oke? Waktunya jadi Bukan nomor 4, salah satu orang terkaya. Mau diedit lagi kan? Ini kayak Nabi tetangga yang tukang edit ini nih. Enggak, salah satu dia ngomong. Gua nggak pernah ngomong nomor Salah 4, satu. Edi. Gua nggak ngomong Iya, nomor 4, Edi. salah satu Aduh, orang terkaya Jangan di framing dunia. dong, jangan framing. Iya, Nggak, dia bilang salah nomor 4 satu. loh tadi. Salah Nomor satu 4. Nggak ada orang nomor terkaya. Edis. Siapa tahu gua nomor 1, nomor 2, nggak tahu Dia gua nggak bilang nomor nomor 4. Iya, betul. Itu 4 kali. Oke, baiklah. maksudnya Dia akan bukan menjadi nomor orang 4, terkaya gitu. dia akan menjadi Bukan nomor salah satu 4. orang terkaya di dunia. Oke, baiklah. Ya, Satu. gitu yang Anda Waktunya tahu. tinggal berapa tahun lagi, Luga? Tinggal berapa tahun lagi waktunya? Jadi gini. Dengerin dulu sebentar. Luga. Jadi gini. Sebentar. Tuhan Tinggal tuh berapa tahun ngomong lagi gini. waktu? Iya, Luga, dengerin jangan dulu. berbelit. Nggak boleh Jangan lu berbelit, nanya Luga. itu dulu. Sebentar dulu gue jelasin dulu. Oh, ya udahlah. Saya Sebentar. permisi Jadi dulu Tuhan ya, teman-teman ya. ngomong. Saya permisi dulu, Tahunnya teman-teman. dikasih Silakan. tahu, Lanjut, tapi Mas. Dis. diam dulu. Makasih, Bang Abu. Framing kamu. Yo, sama-sama, bro. Iya, jadi tahunnya kasih tahu, tapi jam dan harinya nggak dikasih tahu. Jadi udah 2 orang ya. Yang satu ada orang Kristen dari GBI ngomong 2025. Gue pun mimpi tahun 2025. Jadi udah 2 orang. Nah, tapi gue percaya karena memang udah kedatangan Tuhan sangat dekat. Mungkin 2 tahun di tahun ini. Lalu kalau dikatakan kapan itu nubuatan gue, ya memang dalam tahun 1 tahun 2 tahun ini pasti akan terjadi. Memang dikatakan Tuhan orang-orang benar itu kaya luar biasa itu memang dalam waktu yang singkat. Mungkin dalam waktu 1 tahun gue bisa menikmati kekayaan itu. Setelah itu gue udah harus menyembah, harus gue sungguh-sungguh mempersiapkan hidup gue karena udah kedatangan Tuhan. Dan memang tahun ini pun gue akan menikah. Mungkin Tuhan masih izinkan gue menikah, menikmati dalam waktu yang singkat. Setelah itu gue rapture. Udah selesai. Jadi Bang Nabi Luga. itu menikah juga ya, Bang Luga ya? Tuhan yang suruh. Kalau gue sendiri sebenarnya ya gue seorang Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, lu harus menikah. Ya udah karena Tuhan bilang gue menikah, ya gue menikah. Berarti kalau ada anggapan, dalam waktu 2-3 tahun. kalau ada anggapan di luar sana, di luar negeri nih, ada Nabi Yesus itu menikah, berarti sah-sah aja sebetulnya ya? Ada anggapan di luar negeri Kalau ini. Yesus kan beda. Iya, maksudnya Kalau ada Yesus anggapan beda kan, kan, lu tahu bukan. sendiri Bang, bule kan pemikirannya ini, apa namanya, bebas kan, lu tahu sendiri kan, bule-bule. Ya, ada memang anggapan. Iya, Itu ada. berarti nggak Jadi salah memang ya. gue bertanya kan Tuhan, kalau tahun 2025 datang, apakah gue menikah? Tuhan bilang, lo menikah. Terus yang ini semua terjadi akan terjadi dalam waktu singkat ini. Oke. Jadi dalam 2 tahun ini memang udah memang bakalan gila-gilaan dalam tempo 2 tahun ini. Makanya gue datang ke Jakarta kan, karena gue tahu udah singkat banget gitu loh. Iya. Ya kita kalau muslim nggak percaya sama Bang Luga ya wajar lah, kan kita muslim ya. Tapi kalau Edis kan dia Kristen ya. Harus kan dia percaya ya, dia Iya. kan Kristen ya. Ya. Cuman saya sama Edis, Kan kalau
kan saya bilang yang guru-guru palsu itu yang tampilnya itu dari orang Kristen yang disebut antikristus itu. Kalau misalnya Edis bukan guru palsu, berarti Alkitab bohong. Berarti siapa dong yang guru palsu? Harus ada. Makanya gue bilang si Rudi Yohanes, si Edis, si Mikana, ortodok itu guru-guru palsu semua. Katolik guru palsu udah. Karena Alkitab sudah ngomong guru palsu ada. Ya kalau nggak ada guru palsu, si Edis bukan guru palsu, Rudi berarti Alkitabnya yang palsu. Karena Alkitab udah pasti terjadi. Itu aja. Jadi guru palsunya Edis. Kalau dia nggak guru palsu, dia nggak akan ngelawan. Dia nggak akan menyerang ini gua. Bang Luga nih, ada lagi nih. Dia nggak tahu deh dia Kristen percaya apa enggak sama lu, Bang. Pak, percaya nggak sama Bang Luga tuh? Selamat Saya pagi. percaya Nabi saya dia itu. Percaya ada ya, tuh. percaya. Ada Saya tadi umatnya ternyata. Saya umatnya Luga aja ya Luga. Ya Om Nabi. Haleluya. Haleluya. iya. Sampurasun dong. Sampurasun. Iya dong, karena begini loh. Maksudnya gini. Oke, tapi gue pun menganggap ada teman-teman gue yang lain nabi, gue panggil nabi. Artinya bukan berarti mau jadi gimana, biasa aja. Nabi sama penginjil itu sama aja kalau dalam Kristen ya. Berbeda mungkin dalam Muslim, nabi itu di atasnya ustaz. Kalau dalam Kristen, nabi, penginjil, gembala, guru itu sama. Cuma 5 jurusan dia. Yang rasul perluasan, gembala penjagaan, penginjil proklamiran, nabi bagian pendoa. Itu sama aja. Jadi kalau dibilang, oh lu nabi, ya nabi. Gue pun manggil yang lain penginjil, pendeta, rasul sama gitu loh, sama. Emangnya Gitu. Jadi nggak ada suatu hal yang Om Nabi Luga Kristen. benar. Iya, saya Kristen. Nah, berarti masuk neraka kamu tuh. Saya gini. Lu tadi katanya umatnya. Gak Iya, apa-apa kita gimana sama sih? neraka Om Luga. Kita sama masuk neraka. Tadi katanya umatnya, Iya, gua Iqbal Banjari. Dia kan mau diangkat Tuhan ke surga. Kalau lo memang mau ke neraka ya itu ada pendaftaran tuh di Lucifer Foundation. Itu masih butuh Ya, saya perekrutan sanggup. untuk Karena- tukang temboknya Lucifer. Karena menurut Yesus tidak ada orang yang hanya lebih mudah lebih mudah gajah masuk lubang jarum daripada si Luga masuk surga. Jadi sebenarnya Hatikpa ini umatnya Nabi Luga apa bukan Katanya sih? begitu. Oh bukan, ini biasanya nih babunya guru palsu nih, babunya bukan guru Jangan-jangan palsunya. Belzebul juga ini Hatikpa ini. Babunya. Nah, bukan kalau Edis kan guru palsu, tingkatannya tinggi. Kalau ini dia di bawahnya Edis, babunya guru palsu. Harus ada orang seperti ini. Ya kalau nggak ada orang seperti ini, apa dong gunanya ada neraka? Iya dong. Iya. Jadi Ya. Om Luga Tapi ini ada kalau kabar baik sama buat dengan- Muslim. Sama dengan Wahabi. Ada kabar baik buat Muslim. Dia mengkafir-kafirkan teman sendiri. Justru di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan kambing kedaran Nebayot akan menyemarakan rumah Tuhan di Yerusalem. Justru nanti yang akan dipakai Tuhan itu orang-orang Muslim gitu loh. Tapi yang menjadi, yang paling tersial nasib di alam semesta adalah orang-orang Kristen seperti ini, nasibnya tersial. Apalagi si Edi. Itulah makanya ngikut Tuhan tuh nggak main-main. Lu kalau mau ikut Tuhan bener, jangan setengah-setengah. Akhirnya lu jadi gini, jadi ditarik setan masuk ke grup ke guru palsu. Sebenarnya dia ini nggak pengen seperti ini, tapi karena sedotannya Belzebul ini membuat dia seperti ini. Bang Luga, saya mau tanya, guru palsu itu penyembah Belzebul, kata Bang Luga. Edis itu masuk neraka nggak? Mikana masuk neraka nggak sama Herdi? Masuk neraka. Oh, neraka Mereka ini semua. guru-guru palsu. Oh, Iya, ya, guru-guru ya, palsu. Mereka ini cuma bertabing penginjilan. Dia pura-pura nginjil supaya kelihatan rohani, tapi mereka nanti melawan Nabi Tuhan, melawan kegerakan Roh Kudus, melawan nubuatan. Kan mereka tidak percaya nubuatan kan? Ada yang mimpi, ada yang dapat penglihatan. Dia nggak mau percaya. Itu buktinya bahwa mereka itu guru palsu. Bang Luga, ini. kalau saya ini kan Muslim, Yusuf PI Muslim, Ustadz Yusuf, Abu Adid Muslim, Al-Ayubi Muslim, nggak percaya sama Bang Luga wajar ya, karena kan Muslim ya, namanya Wajar. juga beda agama ya. Lah ini Hatikpa Tapi satu kalau kita agama lihat, nggak Bang, percaya. Om Nabi Luga Makanya saya bilang ini gitu, Bang. dia adalah wahabinya Kristen.
yang suka mengkafir-kafirkan sesama umat beragama. Dia bukan Wahabi, mengkafir-kafirkan, bukan. tapi tegas. Karismatik itu memang tegas karena memang murni dari Tuhan. Jadi memang sangat menyakitkan bagi orang yang setengah-setengah hidup di dalam Tuhan. Ya, karismatik itu kalau pendetanya nggak boleh ngerokok. Tapi kalau gereja mereka ini, lu pulang gereja ngerokok, minum mabuk nggak apa-apa. Kalau kami ngerokok, saya dipecat dari pemain musik gara-gara ngerokok loh. Saya nggak dipecat, saya pernah saya di waktu SMA gara-gara saya merokok, saya dipecat dari musik di gereja. Makanya ketat banget kalau di karismatik. Tapi kalau di HKBP, lu pulang mabuk juga nggak apa-apa kok. Lu mabuk nih, besok khotbah lu nggak apa-apa. Di bawah mimbar itu ada bir, ada. Makanya jauh kelasnya. Kalau jadi karismatik itu berat. Lo ketahuan pacaran beda iman, nggak bisa lo main musik di gereja. Nggak bisa lo main musik di gereja. Gue dipecat gara-gara ngerokok doang dipecat gue. Makanya gue tahu karismatik itu lebih keras ajarannya. Kalau mereka ini lo mabuk juga besok lo khotbah bisa. Kawin 3 kali 4 kali bagi mereka bisa. Neraka kita berdua nih saya lihat nih. Enggak lo aja ke neraka sama keluarga lo. Jangan ajak orang. Enggak. Bareng lah, orang sama aja. Sama-sama puntung neraka kita lu gak? Nah, jadi kalau gini ya, di sini kita bisa lihat kalau muslim kan masih mendengarkan. Kalau ini udah kategori bebal. Jangankan gua, Yesus aja nginjilin ini nggak bisa. Tuhan Yesus aja nginjilin ini nggak bisa. Ini manusia udah bebal. Makanya ya makanya di neraka kan perlu juga adanya kayu bakar. Nah inilah ya memang. Selamat bro, benar. Salam ya buat Lucifer ya. Kata Lucifer katanya lo ini ya, tapi jangan maksudnya gitu ya. Artinya lo kalau udah di sana, artinya lo jangan ini, artinya lo harus setia sama Lucifer. Lo kalau dipakai lo diam, lo tenang gitu loh. Jadi selamat bro di sana. Beelzebul juga salam buat Beelzebul, buat opung lo ya. Bang Abu Adit, itu ada yang minta naik Sophia katanya. Saya turun dulu nggak apa-apa. Tapi Bang Luga sebagai nabinya orang Kristen, coba dong berikan nasihat dong, jangan hanya doang Bang sama dia yang sifatnya nasihat gitu loh Bang. Begini Bang, jangan diomelin begini terus. Bang, ada kategori jemaat. Puji Tuhan kategori jemaat ini biasanya cuma penonton di live chat. Biasanya mereka itu mau mendengarkan. Tapi ada kategori bebal. Kategori bebal inilah yang disampai Yesus mengatakan begini di Matius 23. Kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Nah artinya Yesus aja yang Tuhan gua sendiri pun sudah nggak mau nginjilin dia. Artinya karena ini udah kategori bebal. Jadi ada juga kategori jemaat yang masih bisa diarahkan. Ada kategori bebal yang memang tidak bisa lagi disentuh. Ini orang nggak bisa disentuh lagi nih. Lo mau kayak gimana pun ini akan tetap seperti ini. Kenapa? Apa yang membuat dia seperti ini? Dia ini sudah terlalu banyak melakukan dosa. Artinya kalau kita kan bikin dosa kan besoknya nangis, nyesel gitu. Kalau ini enggak. Dia bikin dosa dia tambah bahagia. Nah itu yang membuat dia ini disentuh pun dia nggak bisa. Gitu loh. Kalau Tuhan itu maha berdosa, jadi maha berdosa itulah yang membuat dia itu nanti. Gitu. Nabi Luga terguncang. Ini kita 5 atau 6 Abu? Kalau 5 naikkan 1 tadi Sophia. Mana Sophia? Sophia yang mana? Siapa? Ini siapa? Kayak boneka. Tidak tahu. Itu banyak Bang di bawah itu Kristen banyak yang kesurupan atas pernyataan Bang Luga. Iya, berarti kalau mereka kesurupan, mereka berada di kategori bebal. Karena bagaimanapun, misalnya gini, dari 1M itu harus 700 juta masuk neraka. Winepaja aja Abu naikkan Winepaja. Dari 1M 700 juta yang masuk neraka. Jadi jangan juga kita terlalu, karena bagaimanapun yang masuk surga itu lebih sedikit. Iya. Dari 1M 700 juta yang masuk neraka. Jadi cuma 300 juta lah yang masuk surga. Jadi kalau misalnya lebih banyak yang menghujat, jangan, memang harus, karena memang udah dinubuatkan yang masuk neraka itu lebih banyak. Kan Tuhan bilang lebar lah pintu menuju ke neraka. Jadi kalau ada yang menghujat ketawa, ya berarti dia bagian dari yang masuk ke neraka itu. Wajar itu. Itu nggak bisa diinjilin lagi, nggak bisa.
disentuh Tapi pun nggak gue bisa. mau tanya nih Bang Luga, kalau di dalam keislaman kan memang sudah dinyatakan Nabi Muhammad itu nabi terakhir, sudah dinyatakan seperti itu. Kalau di dalam kekristenan sendiri Bang, ada nggak sih Bang pernyataan seperti itu sehingga mereka ini menolak gitu loh. Kalau kita muslim misalnya menolak ya wajar lah ya, Masya karena memang ada Allah, pernyataannya. kata Bang Luga kayak Kalau Bang boneka. Luga di kekristenan ada nggak seperti itu Bang? Di dalam kekristenan Boneka Barbie. tidak ada. Ya, di dalam kekristenan tidak ada istilah nabi terakhir. Kamu cari dari ujung ke ujung nggak ada. Bahkan di Kisah Rasul 13 masih ada nabi lagi, Agabus, Yudas, Barnabas, itu ada nabi. Jadi nggak ada istilah nabi terakhir. Di kitab Wahyu pun masih ada lagi datang nabi 2 lagi yang akan turun lagi. Gitu. Jadi nabi itu di dalam kekristenan tuh ada terus. Bang Luga, itu kan kalau dia ngelawan Bang Luga berdosa tuh. Kan dosa katanya udah ditebus, tetap masuk surga dong mereka. Bang Luga gimana? Oh tidak. Begini loh, berdosa kalau dia minta ampun dan dia menyadari baru penebusan itu berlaku buat dia. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak mau minta ampun dan menyadari, penebusan itu nggak berlaku. Kok Gitu. Bang Luga Jadi suaranya penebusan kayak itu berlaku pada gemetar-gemetaran ngomong. Ada apa ya? enggak. Pagi Bang Luga. Selamat pagi. Sister, kita Natalia ya. Semangat ya sister. Ini kayak boneka nih, Sister Natalia. Tuh Bang Luga udah mulai gemeteran itu. Ente Bang Luga gemeteran. kalau lihat cewek udah Biar hijau turun salah dulu ngomong tensinya pasti Bang dah. Luga. Jadi dia kan cuma jangan menyapa, kita sapa, kita menyapa dong. Kita kan Iya benar alasan Bang lu, Luga. Bang Luga. Maksudnya Pengen ngobrol benar-benar. sama Bang Luga loh. Aduh. Ini, Bang Luga. Boleh. Jangan bilang-bilang. Bang Luga. aja. Bang Luga, itu formulir untuk mendaftar neraka masih ada sama saya. Kalau Bang Luga salah ngomong, saya daftarin juga Bang Luga ntar. Ya. Kalau saya nggak boleh dong. Saya kan founder dari King of King. Jadi tolong teman-teman Kristen yang memang sudah nggak niat lagi pengen ke rumah Bapak, langsung aja formulirnya udah hampir 2 bulan itu ada di mejanya Yusuf PI. Saya udah bilang, langsung aja formulir pendaftaran Lucifer. Itu ada. Itu udah 2 bulan udah banyak juga yang ngisi. Jadi bagi Kristen-Kristen yang tidak suka lagi ke rumah Bapa kami yang di sorga, silakan di Beelzebul, kalian masih banyak tempat yang kosong kok. Udah. Ukti, tutup kameranya. Saya nggak kuat, Ukti. Saya nggak Oke, kuat. sekarang- Tutup kameranya aja, Ukti. Saya nggak kuat. Aku pengen ngobrol sama Bang Luga. Bang Luga tuh nabi gitu ya. Betul Mbak. Betul. Nah, ini menarik banget nih. Bang Luga tuh ceritanya gimana sih kok Bang Luga bisa jadi nabi? Soalnya zaman sekarang kan, apalagi aku sendiri kan orang Islam kan, ngakunya kan mengimaninya Nabi Muhammad, Nabi penutup tuh. Terus kalau Bang Luga ini kan datang di masa sekarang, terus Bang Luga kan nabi gitu kan, yang apa sih yang menyebabkan Bang Luga ini kok bisa jadi nabi tuh? Gimana gitu Bang Luga? Mulai kapan Bang Luga diangkat jadi nabi? Ya, saya jelasin ya. Jadi gini, saya diangkat jadi nabi
dari kandungan. Di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang memang dipilih Tuhan menjadi nabi dari kandungan. Salah satunya adalah Simson. Itu ada di kitab Hakim-Hakim. Tuhan mengatakan bahwa sejak dari kandungan ibunya, dia sudah nazir Tuhan, ditetapkan dan dikhususkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu ada di kitab Hakim-Hakim. Nanti baca tentang Simson. Simson itu adalah nazir yang dipilih dari kandungan. Terus yang kedua, Jeremia. Itu juga nabi yang sudah dari perut mamanya dia udah dipilih Tuhan jadi nabi. Terus yang ketiga ada Yohanes Pembaptis. Waktu dia di perut mamanya dia udah penuh Roh Kudus. Nah, ketiga tokoh ini adalah nabi yang dipilih Tuhan sejak dari perut mamanya. Dan saya ada di level mereka ini yang dipilih Tuhan sejak dari rahim perut mama saya. Karena waktu itu mama saya cerita sama saya waktu hamil, kamu ada di perut mama. Waktu itu mama lagi menyembah di gereja Manado. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang terang sekali, lalu tangannya diangkat ke atas kepala mama. Langsung mama jatuh. Tiba-tiba mama kayak ada ngomong-ngomong kayak berbahasa roh gitu. Oh, itu bahasa roh, Mas. Saya bilang, oh, jadi dari situ saya udah mulai mengetahui. Lalu ada seorang juga nabi Tuhan bernubuat sama saya. Dia mengatakan begini, Luga, Tuhan pengen ngomong sama kamu. Iya, apa Tuhan mau ngomong? Lalu mulut saya dipegang. Lalu dia mengatakan begini, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Tetapi memang orang tidak menerima engkau anakku. Akan tetapi akulah penghiburmu. Aku meminta hatimu. Dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Sebentar. Silakan Wen Panja, silakan menanggapi Bang Luga. Nah, ini Sebentar dulu, saya belum selesai ngomong, sebentar ya. Memalukan orang Batak. ceritanya nih. Lanjut Bang Luga. Alkitab Sebentar. mengatakan, Tolong dulu, saya belum selesai bicara. Kau anak-anak kau gak Saya tahu belum apa selesai kau. bicara, tolong. Sesat kau. Sudah lebih dari Tolong turun yakin kau. dulu. Ini saya belum selesai bicara. Nanti. Saya lagi ngomong sama si Natalia ini. Ya, sabar. Aduh, si host Gantian. Pelan-pelan. Nanti debatnya. Alkitab mengatakan ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan tidak akan ada lagi nabi-nabi palsu terhadap berhati-hatilah terhadap Nabi yang ngomongnya nanti. sebab saya lagi nabi. Iya. Ini nggak ada sopan. Iya, ini kalau host kalau ngamuk bahaya ini. Aduh, itu mantra Matius 21:12 dibaca bahaya itu. Udah. Bang Luga, lanjut. Udah. Soalnya subhanallah ya teman-teman ya, dengerin ceritanya Bang Luga nih, sebenarnya orang-orang Kristen Begini loh, dong apa yang Bang Luga. bukannya saya tidak. Tuh, Bang Luga, ada lagi kan yang kesurupan gimana sih Bang Luga? Harusnya orang Kristen tuh sabar ya dengerin Bang Luga cerita ya. Iya, jangan Kita aja dinaikin dulu, nanti sabar. aja. Kita aja dengerin. Iya benar, kita aja sabar dengar dari tadi. Kita denger. Naikinnya nanti. Saya kan Iya, lagi bicara silakan. sama Natalia, kalian juga menghargai dong Natalia. Iya, Kalau betul. nanti mau berdebat kan waktunya ada kan. Tadi juga saya sudah berdebat sama Edis, capek loh saya udah 1 jam loh berdebat. Iya, Jangan betul, disuruh berdebat betul. lagi. Makanya aku Saya Siap. juga kan manusia butuh minum, butuh makan. gitu loh. Makanya Iya, aku udah. dengerin nih, gitu. Iya, oke ya, saya lanjut ya. Ini Saya gara-gara lanjut. Natalia Jadi ini. begini Natalia, kalau di dalam ajaran Kristen tidak ada istilah nabi terakhir, semua itu harus bekerja sampai kiamat. Jadi ada yang 5 bekerja di dalam kekristenan dalam 5 jawatan, itu ada 5, bukan cuma nabi. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, itu ada 5 jawatan. Dan ke-5 jawatan ini harus ada, harus kerja, nggak boleh istirahat. Sampai kiamat dia harus kerja. Jadi nggak ada istilah nabi terakhir. Kalau ada nabi terakhir berarti dia udah pensiun. Enak banget dia udah kerja, udah pensiun. Nggak boleh nabi pensiun. Nabi itu harus kerja. Namanya juga nabi itu kan pembantunya Tuhan. Kok pembantu ada istirahatnya? Nabi nggak boleh cuti kelamaan. Nanti umatnya pada gila nanti. Jadi nabi itu tetap kerja. Nabi harus ada, wajib ada. Bukan cuma nabi, ada 5 itu. Rasul, penginjil, guru, gembala.
Itu harus ada gitu loh. Tapi kalau di ajaran Anda Nabi sudah pensiun, ya itu kan ajaran Anda. Tapi kalau di ajaran Kristen, Nabi itu wajib ada. Nanti kalau nggak ada Nabi, siapalah yang membongkar dosa-dosa orang ini? Kan cuma Nabi yang bisa tahu isi dari orang. Contoh misalnya, saya melihat di dalam Yusuf PI dia sedang ke hotel misalnya. Nabi bisa tahu, tapi kalau cuma pendeta guru nggak tahu. Makanya perlu ada Nabi itu loh. Nabi itu mengkorek apa yang tidak orang tahu. Apa isi hati orang dia tahu. Dia bisa melihat, dapat penglihatan. Jadi gitu, segitu dulu. Silakan ditanggapin. Oh, Mas. Subhanallah. Nabi Luga ini sebenarnya dia ini loh ya. Ceritanya juga tertata rapi loh ya teman-teman ya. Makanya aku tuh heran gitu ya Nabi Luga ya. Ini orang-orang yang Bang Luga, yang orang-orang Kristen sendiri loh Bang, kok sampai sebegitu nyerang Bang Luga, nggak mau dengerin dulu gitu kan ceritanya dari Bang Luga. Nggak ada Roh Kudusnya. Makanya Mbak Khadijah, kalau Bang Luga ini kalau sama kita nih yang Muslim, dia tuh maklum kalau kita nggak percaya sama dia karena kita Muslim. Tapi kalau sama yang Kristen dia nggak malu ya Bang ya. Heran ya Bang ya. Iya, makanya saya kan kalau Muslim kan saya tuh melihat hati loh. Artinya gini, kalian nggak percaya sama Pak, kalian kan tidak menyerang saya secara brutal. Saya kan melihat hati orang, walaupun dia nggak percaya, saya melihat hati orang. Benar Bang. Tapi kalau teman-teman Kristen yang lain, dia itu membenci saya luar biasa gitu loh. Jadi dari hatinya kita bisa melihat gitu loh. Makanya sorry ya, Tuhan itu jauh lebih sayang sama Tuhan Yesus, Tuhan saya jauh lebih sayang sama kalian yang Muslim daripada teman-teman saya yang model kayak tadi. Tuh dengerin tuh. Makanya saya disuruh Tuhan, saya harus berteman dengan kalian, harus mengasihi kalian. Nggak ya kalau suara saya besar itu wajar lah, namanya berdebat ya. Tapi kan hati saya kan tidak membenci, makanya saya bikin kopdar, saya bikin debat, ketemu, ngobrol-ngobrol. Ada yang misalnya ada yang perlu bantuan bisa dibantu itu. Tapi kalau teman saya Kristen, sebenarnya bukan saya benci, tapi dia sendiri belum apa-apa udah mau hancurkan saya. Dari situ saya melihat tuh hatinya, bukan masalah imannya. Iman itu kan masalah urusan Tuhan, tapi dia, hati nggak bisa dibohongin. Kejahatan itu kerasa kalau orang jahat gitu loh. Dengerin tuh tadi Bang Luga tuh Masya Allah. Bang Luga ya dari hati selamat pagi. Kita sampai lebih mencintai kita teman-temannya Bang Luga yang kita ini masih Muslim loh daripada kalian yang Kristen. Kan kalian itu masa sama Bang Luga aja kalian hujat, jangan dong kan. Janganlah, jangan. Jangan. Dari hati, PR saya kemarin gimana? Udah dapat belum? Bang dari hati, PR-nya udah dapat belum? Udah nanya pendeta belum? Bang Luga, aku tanya lagi dong. Jawabannya itu Bang Luga. Oh sulit ya? Ya udah PR lagi dah kalau begitu. Bang Luga, silakan. itu Bang nggak PR sebenarnya, cuman abang yang nggak mau lebih paham lagi baca kitab aja saya rasa. Iya, makanya saya kan nggak tahu. Saya minta sama Bang dari hati. Bang Adit, si Natalia masih mau nanya. Siap. Oh ya, siap. Aduh, Ukti ini bikin saya gemetaran nih. Biasa. Udah dari pagi kalian bertempur, kasihlah dulu perempuan ini bertanya, silakan. Iya. Bentar. Bang Adit, Ukti Natalia, Ukti Hadiah. Saya keluar dulu ya, ada telepon bentar. Oh, iya Ustaz. Bang Luga itu kan Bang Luga kan udah jelas ya Bang Luga ya. Bang Luga ini kan udah jelas mengimani Bang Luga ini adalah nabi gitu ya Bang Luga ya. Nah, terus Bang Luga berarti kan pasti ada sesuatu yang lebih daripada aku kayak orang awam gitu ya, manusia biasa yang nggak ada mukjizat apa-apa gitu Bang Luga. Bang Luga nih kalau dari sepenglihatannya Bang Luga ya, nabi kan pasti ada kuasa untuk penglihatan ya Bang Luga ya. Itu Bang Luga ngelihat surga sama neraka udah pernah Bang Luga. Terus kayak kedepannya atau kemarin-kemarin pendeta-pendeta yang di Kristen gitu ya Bang Luga ya, yang udah meninggal, tapi nggak usah disebutin namanya ya Bang ya. Maksudnya yang udah gitu ya Bang ya. Ini gimana Bang? Surga sama neraka tuh udah ada belum? Terus mereka itu nasibnya gimana Bang setelah meninggal Bang? Jadi gini. Jadi memang
bukan surga dengan ruang tahta Tuhan memang berbeda. Surga itu adalah seperti bumi yang baru, disitulah Tuhan menyediakan kita ada kota-kota, ada rumah-rumah, jadi persis seperti yang ada di bumi. Tapi memang di surga tingkat yang tertinggi namanya Yerusalem baru, itu tentunya yang bisa tinggal di situ hanya para penginjil, para orang yang suka mendanai penginjilan, yang aktif dalam melayani Tuhan. Itu mereka bisa tinggal di surga tingkat yang paling tinggi. Di situ ada kota. Kota itu luar biasa, jalannya aja dari emas seperti kaca bening, itu kan tertulis juga dalam kitab Wahyu. Disitulah kita bisa bertemu dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus di Yerusalem baru. Tetapi kalau di bagian surga yang lain atau kota-kota kecil ya, seperti misalnya kalau di sini kan katakanlah Jakarta itu adalah Yerusalem, maka Bandung, Surabaya adalah kota-kota lainnya sama, konsepnya sama gitu loh. Jadi ada kota kecil, ada kecamatan, ada kabupaten. Nah, kalau kita cuma matinya tanpa berbuat baik, hanya dia mati tapi dia berbuat apa? Dia matinya pas bertobat, ya dia ditempatkan hanya di Firdaus. Di Firdaus itu tidak ada rumah. Gitu. Tapi kalau kita sudah ada namanya surga tingkat pertama, itu sudah ada rumah, tapi bentuknya seperti apartemen. Saya pun kaget loh, ternyata di surga ada apartemen. Jadi sebenarnya apartemen di bumi itu diambilnya sebenarnya konsepnya dari atas. Jadi kita ini yang di bumi ini cuma ngikutin aja. Jadi di surga itu juga ada apartemen, tapi itu di surga tingkat pertama. Nah, ada Indomaret juga. Nah, lalu di surga tingkat ketiga. Terus gini. Oh tidak, karena di surga itu kan. Berarti gini gimana? Ya, kalau orang Kristen itu sepenglihatan Bang Luga gitu ya di kehidupan akhiratnya orang Kristen tuh sekarang berarti yang udah meninggal itu udah langsung ke surga atau neraka gitu ya Bang Luga ya? Enggak, mereka dibuat di satu tempat dulu masih menunggu dulu kan masih ada. Nah, gini. Ya, jadi orang Kristen itu mereka ditempatkan di suatu penantian, tapi sebenarnya itu juga masih bagian dari surga, tapi mereka belum bisa menempati rumah. Rumah itu nanti diberikan setelah penghakiman. Jadi mereka itu dibuat seperti di suatu tempat, tapi bagian dari surga juga. Ibarat kata surga, tapi surga bagian penantian. Nah di situ mereka juga bisa jalan-jalan, bisa, tapi mereka belum bisa dapat rumah. Nanti mereka dapat rumah. Berarti mereka ngapain? Ya mereka tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di sorga. Oh gitu. Bisa jalan-jalan juga tetap seperti kehidupan biasa, tapi upah mereka belum diberikan. Nanti upah mereka diberikan saat hari penghakiman nanti. Disitulah yang ada rumah-rumah besar sekali, rumah-rumahnya aja bisa satu kecamatan gitu, rumahnya saking besarnya gitu loh. Jadi, nah di sana di surga tidak ada nikah, semua hidup seperti malaikat. Jadi kemuliaan kita adalah jabatan, artinya kekayaan. Semakin kita banyak menginjil, semakin kita banyak apa? Ada ini nggak Bang? Kalau gini nih Bang, orangnya tuh Kristen Bang, percaya Yesus itu Tuhan Bang. Terus, tapi dia ada nggak Bang, gara-gara dia jahat gitu, terus dia mungkin di akhirat itu disiksa gitu, gimana Bang? Ada nggak yang kayak gitu Bang? Yang ditanya banyak sekali. Yang orang Kristen masuk neraka banyak, karena mereka walau Kristen tapi hati mereka jahat. Nah itu nggak seperti teman-teman saya itu. Itu bahkan hukuman mereka hukuman mereka 1000 kali lipat. Hukuman mereka lebih berat. Hukuman mereka tuh 1000 kali lipat. Karena hukuman mereka lebih berat di neraka. 1000 kali lipat. Karena mereka sudah tahu firman tapi nggak mau melakukan. Kalau orang yang lain kan karena memang tidak mengenal, jadi mereka dihukum, tapi walaupun mereka dihukum ya tidak seberat dari hukuman yang orang Kristen itu, gitu loh. Jadi, tapi yang namanya neraka ya tetap aja lah, nggak ada yang tahan. Berarti gini ya Bang ya, orang-orang Kristen ini harusnya dengerin ya. Biasanya mereka kan cuma bilang, oh dosa-dosamu sudah ditebus asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga, nggak mampir ke neraka, nggak pakai disiksa. Berarti itu nggak benar ya Bang ya? Kalau mereka jahat tetap ya Bang ya? Tetap ada balasan ya Bang?
Oh tetap justru mereka hukuman mereka lebih, misalnya mereka mencuri perpuluhan, nggak mau bayar perpuluhan, nggak mau dibaptis, mengejek-ngejek nabi-nabi Tuhan seperti yang tadi kan datang langsung menghina-hina nabi Tuhan kan, nah itu hukumannya itu luar biasa di neraka. Abu disapa dulu Abu, ini dua teman kita Abu. Iya. Lanjut. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat datang dari hati Bang Yoshinoya, selamat datang. Selamat datang Abu Hadi. Selamat siang, host. Silakan dari hati dan semua kan dilihat dari hatinya. Tapi Bang Dari Luga nih keren. Hati orang kan pasti terasa. Iya Bang Luga nih keren loh ya. Ini kelebihannya aja Nabi nggak Luga, kayak oh ini luar biasa. Haleluya. Ya, harusnya orang Shalom. kita tuh harus Ayo lanjut dulu. seorang rasul dulu. yang Mbak Khadijah, mari kita berikan kesempatan untuk Kristen bertanya kepada Bang Luga. benar-benar biar orang Kristen sekarang nanggapin deh. Oke. Silakan. Saya ini juga seorang rasul. Oke, silakan. Yang berbicara di hati, mengatakan atau bertanya, apakah itu jalan yang lurus dan apakah itu jalan yang bengkok? Dan apakah surga itu mesti jalan yang lurus atau ke neraka itu jalan yang bengkok? Tolong diperjelaskan. Dia sayang aku gimana sih? Nanya ke Bang Luga ya? Ya. Ini nanya ke Muslim kan, bukan nanya ke. Nanya ke Bang Luga atau nanya ke saya? Dia nanya ke Muslim. Pak dari hati. Atau mau didustakan, nggak apa-apa. Kalau mau didustakan nggak apa-apa. Ini pertanyaan untuk Muslim ini, pertanyaan untuk saya itu nggak seperti itu. Didustakan Karakter. Yang paham aja lah boleh. Bilang nanti nggak paham. Yoshinoya. Makanya saya bilang, hai sayangku gitu. Nanya sama Om Google aja. Kalau enggak, suaranya kecil, suara siapa nih yang kecil? Kayak iya, suara minoritas ini. Oke, lanjut ditanya ya. Kalau misalnya pertanyaannya masih belum jelas, silakan ditanya lagi sama saya, silakan. Nggak apa-apa. Ini kesempatan loh untuk teman-teman Kristen bertanya. Bang Luga sudah meluangkan waktunya di roomnya Bang Abu Hadid. Silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya mengambil kesempatan. Dari Natalia, silakan. Aduh, Ukti, buat Bang Luga diam dari tadi tuh. Bang Luga, aku nanya lagi deh Bang Luga. Silakan Natalia bertanya lagi, nggak apa-apa. Iya, masalahnya si Yoshinoya belum siap dia bertanya ya. Silakan. Di sana orang-orang tuh makan-makan itu enggak? Orang-orang di sana makan-makan juga apa cuma ibadah-ibadah aja Bang? Makan enak. Di sana makan enak kita. Di sana tuh makan enak, di surga itu makanan paling enak-enak, itulah salah satu kenikmatan yang paling dahsyat. Yang masakin kalau di bumi kan kita kan makan kayak aja udah seneng banget kan. Uti maaf Bang Luga maaf sebentar. Tadi mengenai makan, Abang tahu Herdi Malikil Al-Malak Bang? Akunnya? Tahu nggak? Iya, kenapa? Dia bilang nggak makan Bang di sono. Iya, kenapa Nggak makan bilangnya. Iya, makanya jangan belajar sama Herdi. Si Herdi itu gini loh, Herdi itu kan gini loh, si Herdi itu kan guru. Kalau kapasitas guru ditanya tentang sorga itu bukan kelasnya dia. Jangan tanya sama Herdi tentang sorga. Dia pasti nanti nanya ke pendetanya pun nggak mampu. Yang bisa menjawab tentang sorga cuma dua jawatan ini, Rasul dan Nabi. Makanya Rasul dan Nabi itu harus ada supaya kita menjawab tentang sorga. Lu tanya sama Herdi, kalau tanya lagi sama si Rudi paling dibilangnya nanti kita terbang seperti awan-awan di sorga. Aduh, lebih parah lagi. Dia menjawab itu bukan karena dia udah pernah ke kono. Dia ngejawab dari orang ke orang. Dia didengar dari opungnya, didengar bedanya. Jadi kalau tentang sorga harus tanya kepada Nabi. Jangan tanya kepada guru. Herdi itu guru. Lanjut Bang. Makanya ada 5 jawatan, Rasul, Nabi, guru, kelima ini harus ada. Kelima ini harus ada. Kalau nggak ada ya jatuhnya nanti apa? Jawatan saya Rasul Bang Luga. Kalau Rasul itu bukan jawatan saya Rasul. Dia harus membuka-buka gereja. Udah berapa gereja kamu buka?
Kalau belum ada berarti kamu bukan rasul. Kalau rasul itu dia bisa buka-buka gereja, Coba berapa gereja udah. kamu buka? Ya udah Bang Luga. Jangan ngaku-ngaku di depan Bang Luga. Tunggu, aku tuh Ini Nabi loh. Kalau rasul gini loh, Bang Luga. ceritanya Bang Nabi. Nah, kamu panggil Nabi aja lah karena udah pernah ke surga. Ini loh. Yang bisa disebut Nabi itu apakah gini loh. Saya kan pernah melihat ini, aku tuh pernah duduk di satu tempat, terus aku pernah melihat sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi sebulan sebelumnya, sesudah itu di penglihatan saya itu tiba-tiba terjadi. Itulah yang terjadi di Manado itu, yang ada lubang besar itu, jembatan tenggelam, dan juga rumah-rumah di pinggir laut itu masuk ke lubang tenggelam. Itu sebulan sebelumnya aku sudah dapat penglihatan. Itu bisa disebut apa, Bang Luga? Rasul gini, apa Bang. Nabi? Gini, kalau abang dapat penglihatan sekali dan terjadi, itu abang harus kembangkan terus. Harus terjadi berkali-kali. Kalau sudah terjadi berkali-kali, maka kemungkinan besar abang nabi. Jadi penglihatan itu harus dipupuk terus. Jadi nggak cuma sekali. Kalau cuma sekali bisa Tuhan cuma ngomong secara pribadi, belum tentu jadi nabi. Tapi kalau sudah berkali-kali ada terus itu penglihatan, ya berarti kemungkinan besar abang nabi. Gitu. Jadi harus dia continue. Tapi seorang gini nabi loh, itu harus Bang continue. Luba. Ya. Jadi gini loh Bang Luga, gini. Ini kenyataan yang terjadi loh. Jadi sebulan itu saya selalu bertanya, ini apa ini mimpi saya? Bukan mimpi, penglihatan. Kamu tahu tuh penglihatan Kisah Para Rasul 10. Tahu kan cerita Kisah Para Rasul 10 kan? Lagi begitu yang terjadi. Di saat saya duduk sekitar jam 1 atau jam 2 loh. Jam 2 siang itu terjadi. Ya, makanya saya tanya dulu. Bukan ini cuma, Bang siapa namanya? Cuma 10 orang. Sinoya. Nah ini saya. Oh, Yoshinoya, oke. Yoshinoya berbahasa roh nggak? Anda berbahasa roh nggak? Yoshinoya berbahasa roh nggak? Iya, bahasa roh itu model kayak gimana, bro? Kalau yang yang nggak ngerti. Kalau yang aduh, saya nggak ngerti dengan bahasa seperti itu. Bahasa roh yang dimaksud itu kalau nggak ngerti di Kisah Para Rasul itu, Bang, gini ya. Ini bro. Kalau artinya bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, itu kan kita mengerti. Oh tidak, itu bukan bahasa roh namanya. Bukan. Bentar Bang, Bang Luka Bukan. Kalau itu masih bisa dimengerti. Bentar Bang. Oke, silakan. Ya gimana itu? Waktu aku masih Kristen dulu Bang, kan aku pernah diajak ke gereja-gereja karismatik. Terus orang-orang gereja karismatik suka ngomong tuh berdoa tiba-tiba kayak gini loh Bang, syakarala bala terus syalalalala apa? Iya, saya itu maksudnya apa sih? Itu bahasa roh. Kita ngomong bahasa roh itu roh yang berdoa kepada Tuhan, bukan pikiran. Kalau pikiran kan bisa dimengerti. Tuhan, kami minta rumah, kami minta mobil, kami minta pacar, itu pakai pikiran. Tapi kalau rohnya aja itu dari Roh Kudus. Itu bahasa roh namanya. Oh, tapi berarti jadi roh kita yang berdoa. Tapi rohnya berdoa terus orangnya berarti dulu Natali ini Kristen, Natali. Sebentar satu-satu dulu Bang. Dulu Kristen. Yoshinoya sebentar satu-satu dulu. Sebentar Bang Yoshinoya. Coba terus gimana satu-satu ya? Iya. Gimana? Berarti dia kalau lagi bahasa itu dia rohnya bicara tapi dianya nggak ngerti apa yang dia bicarain apa gimana berarti Bang? Ya, rohnya aja yang berdoa. Saya tergitu, tapi udah nangis saya. Tapi udah nangis karena Roh Kudus itu turun. Itu luar biasa. Gitu. Bahasa roh itu kalau kita berbahasa roh itu setan paling takut, karena kalau kita berbahasa roh kita itu seperti singa. Gitu. Makanya kalau saya fight adu mujizat itu saya berbahasa roh. Lalu saya tengking, nanti dia ngeliat badan saya keluar api, takut dia biasanya. Aduh. Itu Roh Kudus, itu Roh Tuhan. Keren banget sih Bang Luga nih. Ya keren dong, masa nggak keren? Haleluya. Baca. Bang, terus aku lagi Bang, serius penasaran ketemu orang keren nih. Ya terus. Bang Luga kan berarti pengalaman spiritualnya Bang Luga kan orang nggak pernah gitu. Nah kalau yang
ketemu hanya Bang Luga sendiri gimana? Hanya Bang Luga kan Yesus ya Bang? Iya. Itu muka seperti kayak gimana Bang? Bener nggak yang kayak aku biasa lihat di orang foto Yesus? Mukanya kayak Gambarnya Yesus itu aslinya itu gantengnya bukan main. Tapi yang memang seperti ya artinya lebih dari yang digambar itulah. Memang dia gondrong, brewokan, mancung, tinggi 2 meter gitu. Dia memang ganteng banget. Jadi memang Yesus itulah karena gondrongnya itu yang bikin dia memang dahsyat gitu. Memang seperti itulah Tuhan Yesus. Berarti gini Bang. Foto itu cuma kan lukisan aja, jadi nggak yang persis itu. Itu cuma lukisan. Enggak, terus gini Bang. Apa? Pernah dengar juga Bang, orang-orang yang kesaksian di channelnya sebelah itu loh Bang. Channel Yusuf Manubulu itu loh Bang. Iya. Yang bilang tuh katanya dia ngeliat di Sepiteng katanya tingginya 3 meter apa 7 meter gitu loh Bang. 7 meter itu Bang. Katanya tinggi Tuhan itu. Apa tuh dilihat? Katanya dia ngeliat Tuhan gitu Bang. Di Sepiteng tapi. Iya. Katanya tingginya 7 meter. Iya, kami pun waktu itu berdoa. Iya gini, aslinya memang 22 meter lah kan. Tapi memang Tuhan itu bisa menampakkan diri dalam besar. Kami pernah berdoa di Menara Doa Tanah Batak, di tanah saya. Itu Tuhan Yesus menampakkan setinggi langit. Dia tingginya tinggi banget. Itu rambutnya gondrong. Itu cahayanya bersinar sekali. Jadi dia memang bisa menampakkan diri dalam wujud yang besar. Karena dia kan maha kuasa gitu ya. Gitu. Tapi asli tubuhnya ya selayaknya manusia. Selayaknya manusia ya 22 meter gitu. Kami sering berdoa Tuhan Yesus datang. Sering sekali. Pakai jubah sering datang. Bang Luga, ini ada yang nanya Ya. kalau seandainya pengen ketemu Bang Luga untuk foto dan minta tanda tangan, di mana katanya Bang Luga bisa ditemuin? Jadi nanti saya bikin acara di kafenya Muala Friends. Kita di situ dialog santai dengan Ustadz Kainama, Ustadz Gus Betik. Nah, nanti boleh lah kita di situ ketemu, ngumpul, ngopi-ngopi, foto-foto. Diulang Ustadz Luga, Bang Luga, diulang. Iya, jadi nanti kan saya kan akan karena selama pandemi ini kan saya nggak bikin event. Dulu kan saya sering bikin event. Nah makanya mulai hari ini saya akan sering bikin event. Nanti di event-event King of King silakan datang. Nah kebetulan nanti mungkin dalam waktu dekat ini saya dialog sama Muala Prince, mantan Katolik, sama Ustadz Kainama. Saya dialog di kafenya dia di daerah mana tuh ya, di daerah Jakarta Timur. Nanti boleh kita datang ke situ, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dicatat teman-teman ya, bisa. yang mau ketemu dengan Bang Luga Tambunan. Terima kasih Bang Luga. Nah selain di situ nanti akan saya sering bikin event lah, bikin event nanti di beberapa hotel. Nanti kita bisa ngobrol sembari kita foto-foto, ngopi-ngopi gitu. Bisa akan sering kami bikin event. Iya Bang. Cuma karena kemarin pandemi. Iya pandemi, benar Bang. Ya. Terpapar penyakit. Ini gimana Bang? Untuk pandemi COVID. Apa tuh? Bang Luga bisa ini nggak Bang? Apa? Nyembuhin orang-orang yang terpapar COVID. Kan Bang Luga kan nabi tuh. Bisa, kenapa enggak? Ya bisa aja, tinggal kita doain sembuh. Kemarin Agustan jam 4 pagi dia telepon saya, Bang Luga, ada roh jahat mau masuk ke tubuh saya, Bang Luga, tolong doain. Aduh, saya bilang saya lagi di kamar mandi, tolong doain saya. Udah akhirnya saya doain sampai dia ketiduran. Istrinya bilang, Pak Luga, dia Agustannya udah tidur. Saya doain terus lama, saya kali. Berarti ini Bang Luga sekarang sembuh, puji Tuhan. bisa. Dan memang saya menyembuhkan orang, Bu. Bukan cuma Agustan aja, udah banyak yang saya doain sembuh. Kenapa? Bang Luga, berarti nggak perlu vaksin ya, orang-orang berarti nggak perlu vaksin Bang. Kalau ada Bang Luga bisa kasih kesehatan yang baik buat mereka. Nggak perlu. Oh, berarti Bang Luga sendiri nggak perlu vaksin ya Bang ya? Nggak. Tangga tetap juga mungkin. Oh ya Bang Luga udah berkeluarga? Enggak, saya nggak divaksin. Cuma karena itu program pemerintah. Belum. Oh belum. Terus Belum nikah saya. tapi Tahun inilah mungkin kita doain lah. Bang Luga ini ya apa sih, kan belum nikah nih. Bang Luga berarti mau ngikutin jejaknya Enggak, saya nikah. Tahun ini Bang saya Yosi, nikah nanti. selamat pagi Bang Yosi.
Karena Ya silakan dari hati Bang Yoshinoya bertanya kepada Bang Luga selagi Bang Luga masih Selamat berada di pagi, formality. bro. Ya. Soalnya saya nggak bisa ngomong karena itu open cam, saya nggak bisa ngomong, saya diam aja. Takut salah ngomong. Oh iya. Lanjut. Silakan Lanjut, Bang Yoshinoya Luga. dari hati bertanya kepada Bang Luga. Bentar. Bang Luga berarti calonnya udah ada ya? udah. Wah, beruntung banget nih jadi istrinya Nabi dong berarti nih ya. Beruntung banget. Bang Luga jangan lupa diundang. Beruntung Bang banget. Luga undang nanti Mbak Khadijah, Mbak Natalia undang ya. Iya, diundang lah. Oh pasti dong, saya undang dong. Mana tali saya undang pasti. Bang Luga nih tinggalnya di mana, Bang? Di Bekasi Mbak, di Bekasi. Ya, kalau untuk ketemu Nabi dari Malang ke Bekasi ya insya Allah nggak terlalu jauh lah, Bang. Usahakanlah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Orang-orang Kristen harusnya Ini Mbak Natalia ini baik nih orang. ini loh Bang Luga ini ya. Apa? Harusnya kan bangga punya Bang Luga. Bang Luga kan keren nih. Kalau kita kan gini loh Mbak Natalia,